Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelino Zahatu, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan membahas masalah tentang penyimpangan berkaitan dengan mata kuliah audit forensik, di mana tugas ini diberikan untuk menyelesaikan mata kuliah audit forensik. Di sini saya akan membahas masalah tentang korupsi pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ranah Berjaya tahun 2011. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk pada identifikasi kasus. Nah, yang pertama, apa jenis penyimpangan yang terjadi dalam kasus yang di atas? Penyimpangan yang terjadi dalam kasus tersebut adalah jenis kecurangan. Dalam hal ini adalah tindakan korupsi. Tindakan korupsi yang terjadi pada kasus tersebut adalah tindakan korupsi yang terjadi pada pengadaan paket traktor tangan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Ranah Berjaya tahun 2011. Yang berikutnya, siapa pelaku penyimpangan dalam kasus tersebut? Pelaku penyimpangan dalam kasus tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan. Yang berikutnya, di mana penyimpangan kasus tersebut terjadi? Pada penyimpangan kasus tersebut tidak disertakan di mana kejadian itu terjadi, namun hanya memuat bukti-bukti yang diperoleh, yaitu fotokopi DPA Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Ranah Berjaya, fotokopi berkas pelelangan, fotokopi dokumen penawaran, CV handal, CV bintang terang, CV Bakti Jaya, dan CV Delta dan CV Ceria, fotokopi daftar hadir pembukaan lelang, fotokopi kontrak pengadaan traktor tangan, fotokopi addendum kontrak pengadaan traktor tangan, dan sebagainya. Yang berikutnya, kapan penyimpangan itu terjadi? Penyimpangan pada kasus tersebut terjadi dimulai dari tanggal 10 Mei sampai dengan 15 Agustus tahun 2011. Yang berikutnya, mengapa penyimpangan tersebut terjadi? Penyimpangan tersebut terjadi dikarenakan adanya kontrak untuk penambahan volume traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dari 150 unit menjadi 200 unit. Yang berikutnya, bagaimana kronologi terjadinya penyimpangan kasus tersebut? Penyimpangan kasus tersebut bermula dari tanggal 16 Juni 2011, panitia pengadaan mengumumkan hasil pelelangan dengan CV bintang terang ditetapkan sebagai pemenang lelang. Pada tanggal 20 Juni 2011, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan selaku KPA dan PPK bersama dengan CV bintang terang menandatangani kontrak pengadaan 150 unit traktor tangan merek Kubota model Quick G1000. Jangka waktu kontrak 30 hari. Pada tanggal 29 Juni 2011 dilakukan addendum kontrak untuk penambahan volume traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dari 150 unit menjadi 200 unit dengan harga kontrak termasuk pajak berubah menjadi 2.200.000.000 termasuk pajak. Jangka waktu yang sama dengan kontrak semula yaitu 30 hari kerja. Mata anggaran untuk pembiayaan belanja barang tersebut tidak ada revisi anggaran. Pada tanggal 1 Agustus 2011, CV Bintang Terang mengajukan tagihan pembayaran kepada traktor tangan kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan. Pengajuan tagihan tersebut tidak diakhiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Pada tanggal 4 Agustus 2011, PPTK membuat dan menyampaikan SPP LS pengadaan traktor tangan. Pengajuan SPP LS tersebut tanpa dilampiri berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Pada tanggal 8 Agustus 2011, sesuai dengan pengajuan SPP LS dari PPTK, Kepala Dinas kemudian membuat dan menandatangani SPM LS meskipun tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Pada tanggal 9 Agustus 2011,
Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan menyerahkan SPMLS pengadaan traktor yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas kepada Kepala BPKAD, dan selanjutnya BPKAD menerbitkan SP2D dengan nilai setelah dipotong PPN 10% sebesar 2 miliar rupiah tanpa disertai berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Berikutnya yang kedua, nilai kerugian keuangan negara. Berdasarkan penyimpangan kasus tersebut, negara telah mengalami kerugian. Nilai kerugian keuangan negara yang harus ditanggung negara adalah sebagai berikut. Dalam penyimpangan di atas, kerugian negara dihitung dengan menggunakan kerugian total. Berdasarkan metode total loss, kerugian merupakan seluruh jumlah yang dibayarkan atau bagian penerimaan yang tidak disetorkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Kerugian yang diperoleh negara dalam hal penambahan volume traktor tangan merek Kubota model Quick G600 dari 150 unit menjadi 200 unit dengan harga kontrak termasuk pajak berubah menjadi 2 miliar 200 juta rupiah. Termasuk pajak adalah sebesar 150 juta rupiah, di mana biaya yang sebenarnya harus diterima oleh saudara Astrid Perkasa dalam Perkasa adalah 2 miliar rupiah yang sudah dikeluarkan oleh BPKAD termasuk pajak. Yang berikutnya, pihak-pihak yang terkait atau yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Yang pertama, PPTK karena membuat dan menyampaikan SPLS pengadaan traktor tangan kepada Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan. Yang berikutnya,